baru aja kemarin kita dapat klien PT untuk daftar merek tuh Jis. Ya. Dan akhirnya kamu menemukan lagi sesuatu di website DJKI yang bisa merugikan konsumen nih. Ya, merugikan orang yang mau daftar merek atau pebisnisnya lah. Apa nih Pak? Apa nih yang dirugikannya nih? Tapi ini nggak ada kaitannya sama PT, nggak ada gitu. kaitannya. Iya. Secara umum lah. Buat teman-teman yang bisnisnya ayam goreng, itu daftar mereknya lebih mahal dari bisnis lain. Wah, ada khusus nih Iya. untuk yang ayam goreng. Ayam goreng. Gimana? Kenapa kok bisa lebih mahal? Atau kuliner-kuliner yang perayaman lah. Kayak Ayam, geprek, bebek, bebek juga masuk. Daftar mereknya lebih mahal. Kenapa nih? Ini Kacau sih. Berita buruk sih ya. Nah, jadi ketika daftar merek itu kan kita ngisi namanya itu kelas. Istilahnya kelas. Kelas itu kan kategori usaha kita apa. Jadi kita sebutin nih bisnis kita apa. Jual ayam goreng ya ketikin ayam goreng gitu. Mau jualan helm ketik helm gitu. Nah, biaya daftar merek itu tergantung dari jumlah kelas. Ya kan? Kalau kelasnya banyak misalkan saya daftar kebun desain, jualan helm, jualan baju, jualan makanan, udah 3 kelas tuh. Berarti 3 kali lipat tuh bayarnya. Untuk satu kelas berapa? Satu kelas itu 1.800.000. Bahkan yang kemarin PT juga sama. Sama itu mah PT mau perorangan mau apapun 1.800.000 sama ya. Nggak ada perbedaan. Untuk harga satu kelas daftar merek ya itu 1.800.000. Ya. Rata-rata semuanya. Rata ya. Rata semuanya. Bahkan bukan rata-rata tapi rata semuanya. Rata semuanya. Tapi sampai muncul ini. Nah, yang ayam goreng sama DJKI dipisah kelasnya. Oke. Kelasnya dipisah. Ada kelas ayam goreng. Ada kelas nasi dan olahan daging. Dan ada restoran. Oke. Kalau teman-teman bisnis ayam goreng masuk 3 kelas ini. Otomatis harus daftar 3 kelas. Otomatis daftar 3 kelas. Harus daftar 3 kelas. Kalau ayam goreng. Ya, karena yang saya lucu sih kalau restoran sama ayam goreng dipisah kelasnya masih masuk akal lah. Karena bisa jadi yang satu ada restorannya tempat makannya, yang satu nggak ada tempat makannya. Jadi cuma delivery atau kita ngambil doang gitu. Masuk akal. Yang satu kan kelas restoran, makan di tempat nih. Yang satu kelas produk ayamnya doang. Nah, yang saya lucu dan ini sangat ya jadi lucu lah, jadi kecewa juga lah. Ayam dan nasi plus ayam itu beda kelas. Jadi kalau teman-teman jualan ayam gorengnya aja kelas 29. Kalau ditambah nasi kelas 30. Apa bedanya? Apa bedanya gitu? Saya juga berpikir itu apa bedanya nasi dan ayam sama ayam gorengnya doang. Kenapa dibedain? Ya cuma nambahin nasi doang kan? Iya, nambah nasi doang. Sebenarnya sama dengan produk-produk yang lain dong. Ampun. Cuma nambah itu Ya. Harusnya nggak masuk dong ya? Harusnya sih sama, harusnya kelas 29 juga. Iya. Kalau mau satu kelas aja tuh ayam goreng, paket ayam goreng, udah dalam satu kelas, udah oke. Ini dipisahin kelasnya. Ya apa-apaan gitu kan? Apa-apaan bener. Kita apa-apaan. misalkan jualan jualan yang kuliner lah. Jualan kuliner apa ya? Yang goreng-goreng. Bebek misalkan. Bebek mah mirip sama ayam. Goreng-goreng Sesuatu yang lain apa ya? Kuliner apa tuh? Sop. Kuah sop, kita jualan kuah sop. Kuah sop. Nah ya, kita jualan kuah sop, sebutlah kuah gitu. Sop. Kemudian misalkan kuah sop ini kelasnya kelas 40. Ya. Gitu ya. Terus di dalam jualan prakteknya kita tambahin nasi.
Nggak apa-apa dong tetap masuk di kelas 40 Harusnya gitu. sih 40 harusnya bener sama. Itu mah kayak topping aja lah nasi mah gitu loh. Iya, ya orang beli kuliner pengen pakai nasi dong. Gimana sih? Ini Ya gitu maksudnya cara berpikirnya gimana DJK ini? Kenapa dipisah? Nah itu yang saya juga baru tahu kemarin-kemarin nih, ya 3 hari yang lalu lah. Lah ternyata nak pakai nasi beda kelas. Aduh, kok bisa gitu? Ya otomatis ya mau gimana? Itu harus daftar semuanya itu. Kalau punya bisnis ayam goreng. Iya, terus ditambah lagi kelas restoran ya. Nambah lagi kelas restoran kalau teman-teman buka bangku di mana teman-teman konsumennya itu bisa makan di situ. Enggak, masalahnya kan dipaksa untuk ngambil kelas restoran juga kan. Iya. Jadi 3 kelas kan. Iya. Itu juga sebenarnya masih cukup aneh, Jis. Enggak sih. Kalau restoran mah enggak sih. Restoran. Kalau produk gitu. Kalau menurut saya mah masih aman. Cuman yang ini yang kacau nih yang nasi. Iya sih, lebih kacau banget sih. Kita ketika DJKI ngasih pembelaan ya, misalkan lah restoran kan jasa masuknya. Jasa memasak masakannya. Nanti makan di tempat gitu. Terus ada bangku-bangkunya. Nah, itu masih masuk akal. Kalau ayam goreng, kita jualan ayam goreng, ada mereknya dibungkus gitu. Jadi si ayam gorengnya misalkan merek Sabana. Ayam goreng ini kan dibungkus di dalam box yang ada mereknya Sabana. Ya udah, itu adalah produk ayam goreng Sabana. Ini bisa dititip jual ini si ayam ini nih sebenarnya bisa juga. Kalau misalkan memang bisa memanajenya gitu kan. Yeah. Misalkan titip di warung. Ini Gitu. yang jadi tidak masuk akal kalau ada kuliner lain tidak dipaksa untuk masuk ke kelas apa namanya? Restoran. Apa bedanya dengan ayam? Oh, kuliner lain juga sama. Kuliner lain juga sama sebenarnya. Oh, masuk juga. Masuk. Masuk juga. Kuliner lain yang ada tempat makannya itu wajib restoran juga dan itu. Dan produk juga. Dan produknya sama. Sama. Ya kan masalahnya kalau misalkan orang jualan gerobakan gitu. Di pinggir jalan kan kita bisa chicken-chickenan lah gitu. Ya. Ada chicken merek A, B, C kan macam-macam tuh ya. Ya. Kan nggak makan di tempat orang. Orang di gerobak doang gitu. Ya itu mah harusnya daftarnya produksi. Tapi orang bisa juga makan di situ ya. Ya makan di situnya juga kan dia nggak nyediain tempat itunya. Paling juga Pinggir jalan ya? Pinggir jalan apa namanya? Jongkok gitu Ya, loh. itu mah nggak termasuk lah. Ya tapi kan dipaksa kalau dia daftar merek kan jadi masuk juga kelas restoran. Oh, enggak, bukan otomatis kita jadi 2 gitu. Cuman bisa nggak daftar bisa. Oh bisa. Bisa nggak daftar. Misalkan kita bikin bisnis ketoprak. Ya udah kita bikin brand ketoprak nih. Ya udah, nggak usah daftar kelas restorannya nggak usah. Oh gitu? Bisa. Tapi memang idealnya harus daftar dua-duanya gitu. Itu mah sebuah konsekuensi lah ibaratnya kayak gitu ya. Konsekuensi. Nah ini juga sama yang ayam goreng. Kita juga bisa nggak daftarnya cuma 1 aja bisa nih. Nah cuman ya mau gimana DJKI menyediakan ini kelas yang ini 2 lagi gitu. Ya ibaratnya apa ya? Kalau ada orang yang daftar dengan merek yang sama di kelas restoran, lolos. Bisa gitu ya? Lolos akhirnya gitu kan. Atau yang satu ayam gorengnya doang, yang satu pakai nasi. Nah itu bisa lolos. Kan jadi kacau kan. Harusnya sih nggak lolos. Iya. Harusnya sih satu kelas aja nih DJK ini gimana sih ini? Iya. Jadi apa ya? Jadi itu menjadi satu aturan yang terpaksa kita ikutin gitu kan. Ya. Karena mau gimana gitu kan. Karena mau ya gimana lagi tadi karena si ayam ini ada restorannya, bisa jadi ada restoran gitu ya. Ya. Kalau kita nggak ambil kelas restoran, bisa jadi orang pakai nama yang sama gitu kan. Restorannya. Untuk khusus bikin restoran. Ya, benar. Iya, Itu. Itu. Benar, kita nggak perlu kita bisa daftar mereknya 1 aja. Tapi cuma takut diambil orang nih yang restorannya gitu kan gitu. Iya, benar.
benar. Akhirnya kita jadi udah gas daftar aja lah gitu Iya, akhirnya kan. Kalau yang itu mah oke. Untuk misalkan kita harus daftar lagi gitu ya. Daftar lagi. Oke lah masuk akal, oke. Karena konsekuensinya kalau kita nggak daftar, ini bisa dipakai orang nih nama kita nih. Ya. Di kelas tersebut gitu ya. Di kelas tersebut. Tapi yang jadi masalah adalah yang cuma nambah nasi. Yang nambah cuma nasi. Bener itu, kacau itu. Jadi semakin banyak gitu ya. Iya, apa bedanya? Masalahnya apa bedanya nasi dan nggak ada pakai nasi? Harusnya sih sama ini. Oke. Yang saya pengen tunjukin itu nasinya nih. Iya. Kenapa nasi jadi kelas yang berbeda gitu? Ada apa dengan nasi? Iya sih itu parah sih. Kok bisa-bisanya beda gitu ya? Iya, aduh parah. Wah katanya rugi nih jual daftar merek harus 3 berarti kalau ayam goreng. Sebutlah misalkan merek kayak Hisana lah ya. Hisana. Misalkan dia cuman daftar merek apa namanya ayam gorengnya aja. Ya. Atau 2 lah ayam goreng sama resto. Ya. Enggak daftar ayam goreng plus nasi gitu. Ya. Saya bisa dong Bisa. ayam plus nasi merek Hisana. Bisa. Oke. Kacau sih ya. Mungkin karena rame mungkin ya orang-orang banyak yang bisnis ayam goreng akhirnya kita pisahkan aja katanya biar untungnya banyak gede JKI. Itu mah hanya praduga. Iya. Ya hanya dugaan lah kita ya. Karena aneh banget nih tambah nasi jadi kelasnya beda gitu. Masalahnya plus nasi itu udah kayak lumrah di umum gitu. Di mana-mana misalkan pre chicken lah, ayam goreng tepung lah. Di mana-mana pasti ada yang ada nasinya kan. Mana ada yang cuman ayamnya doang udah tok. Ya. Gak mungkin, gak ada. Saya rasa sih gak ada. Iya, itu kecuali udah habis. Ada teorinya, kalau nggak salah ada sesuatu yang umum itu ya udah jadi milik umum gitu loh. Udah jadi apa ya teorinya ya? Ini apa ya? Public domain atau apa ya? Jadi apa ya? Jadi ya itu malah udah lumrah jadi kayak gitu. Pemahaman umum gitu. Iya, di mana-mana kalau jualan kuliner ya ada nasinya kan gitu. Iya. Kenapa harus dipisahin kelasnya gitu kan? Itu yang jadi pertanyaannya. Sesuatu yang umum kenapa harus dikhususkan sih di situ? Iya, gitu. itu. Kayak gitu ya. Ya, pusing ya teman-teman. Ya itu benar-benar berita buruk sih untuk teman-teman yang bisnis kuliner dan mau daftar merek ya. Ya, jadi lebih mahal karena kelasnya banyak gitu. Iya. Ya kalau nggak diambil ya orang bisa make nama kita tuh di kelas tersebut yang nggak kita daftarkan gitu ya. Ya. Oke. Tapi misalkan nih Jis, kalau misalkan teman-teman nih Jis, Bang saya modalnya baru ada 1 nih buat tahun ini cuman kelas 1 doang, satu kelas aja gitu. Nah kalau teman-teman modalnya cuman dikit nih, yang mana dulu nih yang prioritas kan itu. Nah lihat dulu teman-teman bisnisnya. Teman-teman buka makan di tempat atau enggak. Kalau buka makan di tempat walaupun cuman untuk 5 orang misalkan. Lebih baik daftarin yang restoran dulu. Oke. Yang restoran dulu gas. Karena ketika daftar kelas restoran itu nggak disebutin tuh menunya apa, nggak disebutin. Jadi kita bisa jualan menu apa aja. Mau ayam goreng, mau sop, mau nasi padang atau apalah. Dan di tengah jalan ketika mau nambah produk kita nggak perlu daftar merek lagi. Gampang tuh, fleksibel kan. Nah itu. Tapi kalau misalkan teman-teman saya bisnis ayam goreng tapi gerobakan dan nggak pakai makan di tempat, sewa ruko juga buat dapur doang misalkan. Ya itu mah kelas ayam goreng aja ambilnya. Udah kelas ayam goreng aja. Nggak usah ambil yang restoran gitu. Kalau mereka minta bantuan nih buat ke kebun desain buat daftarin gitu. Bisa nggak? Bisa. Karena tetap ya harus dicek dulu namanya, dicek, logonya dicek, udah ada yang pakai atau belum, bunyinya, visualnya dan lain-lain. Nah, harus dicek dulu. Biasanya teman-teman pebisnis ini UMKM kesusahan untuk ngeceknya sehingga yang kita jual ini adalah pengecekannya, konsultasinya gitu ya. Kalau daftar mereknya mah bisa sendiri, bahkan kita pun bisa ngasih tutorial daftar mereknya gitu ya, ada silakan daftar sendiri. Tapi kan ada konsulnya dan lain-lainnya gitu. Nah buat teman-teman yang mau minta bantuan kebun desain bisa
langsung WA aja ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Nah itu ya gampang aja teman-teman tinggal WA aja, lihat nomornya di gambar yang tadi. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.